Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Agustina dengan NIM 210306008 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme enzim untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Baiklah, masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu struktur molekul dari enzim. Struktur molekul dari enzim terdiri dari dua, yaitu protein dan juga kofaktor. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua, kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan kedua, gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Lalu yang kedua, ada dua model cara kerja enzim, antara lain yang pertama, model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Yang kedua, model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu yang ketiga, klasifikasi enzim, yaitu oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya alkohol dehidrogenase. Lalu transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya eksokinase. Lalu hidrolase adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya tripsin. Lalu liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC, ikatan CO dengan tidak menggunakan molekul air, contohnya virupat dekarboksilase. Lalu isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru, contohnya maleat isomerase. Yang terakhir, ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, contohnya virupat karboksilase. Lalu penjelasan yang keempat yaitu sifat-sifat enzim, antara lain enzim sebagai katalisator yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Lalu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula.
Misalnya enzim katalase hanya untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya penyusun lemak dari komponennya. Lalu masuk ke yang kelima, proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi untuk menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu yang pertama peningkatan suhu dan kedua dengan memberinya katalis atau enzim. Lalu penjelasan yang keenam, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim, antara lain suhu. Kerja suatu enzim dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Kemudian pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Selanjutnya, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Lalu, penjelasan yang ketujuh yaitu pengontrolan model feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produksi akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermediate atau B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.